Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih anak-anak semuanya? Baik. Pokoknya pada nggak baik, ada yang belum mandi tuh kan? Ada yang belum mandi tuh. Oke. Materi kita hari ini yaitu operasi dasar komputer. Operasi dasar. Nah, dalam operasi dasar komputer ini dia ada tiga komponen dasar dari komputer. Di waktu SMP, insya Allah sudah ada dikasih tahu dari apa aja komponen dasar dari sebuah komputer. Nah, jadi komponen dasar dari sebuah komputer. Yang pertama ada si hardware-nya. Ada hardware, kemudian ada soft teknologi. Kalau di sini itu jadinya software. Terus ada yang namanya brain otak ya di sini. Kalau bapak salah nulis ya tolong diperbaiki. Nah, kita start dari yang hardware dulu. Hardware di sini maksudnya adalah perangkat keras. Perangkat keras itu perangkat yang sifatnya bisa terlihat, bisa kamu sentuh, bisa kamu raba-raba, bisa kamu terawang. Dilihat, diraba, diterawang. Nah itu. Bisa kamu lihat, bisa kamu raba, bisa kamu terawang. Kalau kamu gigit ya lumayan keras. Nah itu perangkat keras, perangkat hardware. Nah contohnya dari komputer itu ada yang kanan itu, ada layarnya, ada keyboardnya tuh, terus ada mouse-nya. Terus kalau PC-nya itu standalone terpisah, berarti ada CPU-nya. Soalnya kan ada tuh komputer yang namanya dia udah tergabung jadi satu tuh, yang CPU-nya ada di situ, ada yang monitornya juga udah jadi di situ, yang terpisah cuma keyboard dan mouse-nya. Bahkan ada yang keyboard dan mouse-nya jadi satu laptop. Good. Nah itu udah contoh dari perangkat kerasnya. Kemudian dari perangkat keras, nah di hardware ini terbagi lagi. Hardware ini terbagi menjadi 4 bagian. Yaitu ada apa aja? Ada perangkat simpanan 3 ya. Ada perangkat penyimpanannya, kemudian ada perangkat prosesnya. Ada perangkat proses, kemudian ada perangkat input, kemudian ada perangkat output. Alurnya sebenarnya dari sini, dari input itu nanti dia data yang masuk dari inputan itu diproses sama perangkat proses. Dari perangkat proses, data yang tadi dilari ini udah selesai diproses. Nah kalau mau disimpan ya dia masuknya perangkat penyimpanan, kemudian baru nanti masuknya di output. Lanjut, kita start lagi dari yang mana ya? Dari sini aja. Dari perangkat penyimpanannya dulu. Penyimpanan terlebih dahulu. Perangkat penyimpanan ini sifatnya dia ya yang untuk simpan. Perangkat ini buat simpan. Ada banyak kalau ngomongin contohnya, ada banyak. Bahkan yang gak keras
sering kamu pakai, sering kalian pakai, ya SD card. SD card yang di handphone kalian itu termasuk dalam perangkat penyimpanan. Nah, kalau di komputer itu selain itu ada lagi, ada yang udah terintegrasi di dalamnya, yang pasti ada dalam sebuah komputer itu namanya adalah ada RAM dan hard disk. Ada RAM dan hard disk. Hard disk tipe lama, sekarang masih ada yang pakai hard disk. Ada SSD. Ada hard disk, ada SSD. Ada hard disk, ada SSD. Ini perangkat penyimpanan. Selain itu, kalau kalian pernah mungkin sering nonton video bajakan, nah video bajakan yang kalian tonton, perangkat yang digunakan itu namanya ya perangkat penyimpanan. Nah, kalau namanya itu adalah DVD, kalau nggak ya CD. DVD, CD itu termasuk dalam perangkat penyimpanan. Gunanya buat simpan-simpan. Nah, perangkat penyimpanan secara umum itu dibagi menjadi dua, ada primary dan secondary. Yang secondary itu sih hard disk. Kalau primary-nya RAM. Oke. Nah, kalau primary udah apa lagi ya? Nah, oke. So, kemudian kita lanjut ke bagian perangkat prosesnya. Perangkat proses. Nah, di perangkat proses ini sifatnya semua perangkat yang memproses lah intinya. Perangkat yang buat proses-proses. Perangkat proses. Nah, perangkat proses ini yang terutama itu ada si yang namanya prosesor. Prosesor tuh otaknya cuy. Itu otaknya dari komputer. Kalau komputer itu nggak ada prosesor, ya nggak jalan, karena nggak ada yang memproses tuh prosesor. Kemudian ada sebuah kartu tambahan namanya PGA. PGA itu dia untuk memproses yang namanya gambar. PGA, video graphic adapter, itu buat mengolah gambar. Jadi inputan berupa gambar, entah tuh ya pokoknya berbau gambar lah, yang bisa kalian lihat visual. Itu dia masuk ke dalam PGA untuk diproses. Kemudian setelah diproses sama si PGA ini laporan ke prosesor. Nah, sama si prosesor baru diproses. Kira-kira ini bisa ditampilin apa enggak sama si perangkat? Nggak ditampilin. Oke, nggak ini ditampilin. Wah, ini filenya rusak nih. Jadi ditampilinnya begini aja nih, notif kalau filenya rusak. Wah, ini jelek ini gambarnya ini. Kasih notif aja, suruh downgrade settingannya atau bagaimana, itu diproses sama si prosesor. Kalau di sekolahan prosesor itu kepala sekolahnya. Kalau si PGA dan teman-temannya itu waka-wakanya sih. Ada kurikulum, waka siswaan, humas, dan waka-waka lain. Waka itu perangkat proses. Kalau untuk macam-macam prosesor nanti kalian searching aja, ada banyak banget dari zaman bahe 0 sampai nggak bahe 0 sekarang. Input, kita main ke perangkat input. Kita main ke perangkat input. Nah, untuk perangkat input ini perangkat yang memberi data masukan, data masukan. Jadi ya, contohnya itu kayak ya ada keyboard tadi, ada mouse-nya, terus yang suka main games, apa itu namanya? Apa sih namanya itu yang buat kontrolernya itu loh? Tuh, ya joystick itu termasuk ke dalam perangkat input. Kemudian ada scanner yang kayak mana tuh Pak? Lo yang kayak di Indomaret, Alfamart itu.
nggak boleh nyebut merek ya. Kemudian Pak, terus kalau yang di printer itu Pak termasuk nggak Pak? Scannernya termasuk scannernya. Kalau printernya enggak termasuk perangkat input. Scannernya ya. Perangkat input yang memberi data masukan. Jadi data dari perangkat input diproses, kemudian ada sebagian disimpan, kemudian nanti juga ada yang ditampilkan oleh perangkat output. Oke, lanjut kita ke perangkat outputnya. Perangkat output ini perangkat yang menampilkan data-data yang telah diproses oleh perangkat perangkat proses. Nah, jadi setelah diproses otak-atik dia akan ditampilkan oleh perangkat output. Perangkat output ini kebalikan dari perangkat input. Kalau in itu masuk, out ya berarti keluar. Nah, contohnya kalau kamu tadi ngomongin contoh perangkat input itu ada mic, maka lawannya ya speakernya, headsetnya, handsfree-nya yang berbau ya suara itu termasuk dalam perangkat output. Kemudian kalau untuk yang berbau visual ada monitor cuy. Terus ada proyektor tuh. Di sekolahan kamu pasti ada. Di kelas, setiap kelas mungkin ada. Mungkin aja amin. Terus apa tadi? Nah, printer ini kalau dia visualnya ke cetak lah, printer tuh jadi kertas. Kalau masih digital itu tadi ada monitor, ada proyektor, dan masih banyak lagi perangkat output kayaknya. Sampai di sini aja dulu pembelajaran kita hari ini, jangan panjang-panjang. Nanti sekian dulu dari Bapak Heri. Assalamualaikum.